warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita dalam rangka Takso pengantar akuntansi. Oke, perkenalkan nama saya Deni Rahmawati. Di sini saya sebagai host. Di sini sudah ada beberapa narasumber yang nantinya akan memberikan penjelasan kepada kita semua. Yang pertama ada Kak Jovi. Halo Kak Jovi. Ada Firas, ada Widya, dan ada Dini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Pada bab 4 ini, kita akan membahas materi tentang lembar kerja atau worksheet. Nantinya saya akan bertanya kepada teman-teman di sini untuk memberikan penjelasannya kepada kita semua. Soal pertama, dalam chapter 4 ini, poin pertama yang akan kita bahas mengenai kertas kerja. Saya akan bertanya kepada Kak Jovi, bagaimana pemahaman Kakak mengenai kertas kerja? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Deni atas pertanyaannya. Baik, kertas kerja tadi ya. Kertas kerja atau worksheet adalah suatu kertas yang terdiri dari banyak kolom yang digunakan untuk menyusun atau menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari 12 kolom. Terima kasih kepada Kak Jovi yang sudah memberikan penjelasannya. Semoga teman-teman semua bisa paham. Nah, tadi kan sudah disampaikan sama Kak Jovi nih bahwa di dalam kertas kerja ini terdiri dari 12 kolom. Nah, bisakah Saudara Firas untuk menjabarkan letak bagian dari 12 kolom tersebut? Kepada Firas dipersilahkan. Ya, saya akan menjabarkan letak kolom tersebut. Yang itu kertas kerja itu dapat dibuat menjadi 3 kolom. Pertama trial balance, adjust trial balance. 4 kolom lainnya trial balance, adjusted income statement, dan statement of financial position. Dan 5 kolom trial balance, adjusting trial balance, income statement, dan statement of financial position. Oke, terima kasih kepada Vira. Saya rasa jawabannya cukup memberikan pemahaman ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih seputar tentang kertas kerja. Mungkin ini Saudara Dini yang nanti akan mencoba menjawab pertanyaannya. Apa saja yang dipersiapkan untuk membuat sebuah kertas kerja? Kepada Saudara Dini, dipersilahkan. Baiklah, yang harus disiapkan untuk membuat kertas kerja yaitu yang pertama, income statement, yang kedua, retained earning statement, dan yang terakhir, statement of financial position. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, tadi untuk hal yang harus dipersiapkan dalam kertas kerja sudah dijawab oleh Saudara Dini selaku narasumber. Pertanyaan kali ini tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam proses pencatatan kertas kerja. Mungkin Saudara Widya bisa menjelaskan. Baiklah, saya akan menjawab apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pencatatan kertas kerja. Yang pertama, masukkan saldo dari masing-masing akun yang terdapat di neraca saldo atau trial balance. Yang kedua, masukkan saldo dari masing-masing akun yang terdapat di jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Yang ketiga, jumlahkan nilai dalam kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian dan letakkan hasilnya di neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, pencatatan di kolom laba rugi atau income statement, pendapatan atau revenue, dan beban atau expense. Yang kelima, pencatatan di laporan posisi keuangan atau statement of financial position, aset di debit, dan liability dan equity di kredit. Oke, terima kasih buat Widya ya. Akhirnya sudah selesai pembahasan kita mengenai kertas kerja.
saya akan lanjut membahas tentang jurnal penutup. Pertanyaannya, bagaimana pengertian Anda mengenai jurnal penutup? Mungkin Kak Jovi bisa menjelaskan dan mendefinisikan. Baiklah, jurnal penutup. Jurnal penutup sendiri dari namanya kan sudah jelas, yaitu sebuah penutupan. Nah, jurnal penutup ini biasanya dibuat pada akhir periode, dan perusahaan dalam siklus yaitu jurnal penutup menutup akun-akun nominal, sehingga akun-akun nominal akan bersaldo 0. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Kak Jovi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau di salah satu dalam jurnal penutup itu kan terdapat 2 akun. Akun apa saja Kak itu? Mungkin Firas bisa menambahkan sedikit pengertiannya. Oke, kan itu terdapat 2 akun. Yang pertama itu adalah akun nominal, yaitu akun yang terdapat dalam laporan laba rugi dan dividen yang akan ditutup pada setiap akhir periode, sehingga saldo dari akun-akun tersebut pada periode setiap akhir periode adalah 0. Sedangkan yang satu lagi yaitu adalah akun real, yaitu akun-akun pada laporan posisi keuangan yang tidak akan ditutup pada setiap akhir periode, sehingga akun-akun tersebut pada periode sehingga saldo akhir akun-akun tersebut pada periode sebelumnya akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Oke, itu jawaban dari Saudara Firas ya mengenai akun itu yang terdapat pada jurnal penutup. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam kertas kerja kan tadi sudah disampaikan terdapat langkah-langkah proses pencatatannya. Begitupun sebaliknya, apa saja langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup? Mungkin Saudara Dini bisa menjelaskan. Baiklah, langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup yang pertama ialah menutup akun revenue, yang kedua menutup akun beban, yang ketiga menutup akun income summary, yang keempat menutup akun dividen, dan yang kelima posting kembali ke buku besar setelah penutupan. Yang terakhir ialah susun neraca saldo setelah penutupan. Itu saja. Terima kasih Dini. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Kita cukupkan untuk pembahasan jurnal penutup. Kita masuk pada poin ketiga tentang jurnal pembalik. Bagaimana pemahaman Anda mengenai jurnal pembalik? Mungkin untuk Widya bisa menjelaskannya. Kepada Widya dipersilakan. Baiklah, jurnal pembalik dibuat pada awal periode-periode. Sifatnya opsional, boleh dibuat atau tidak, sesuai dengan akun-akun yang perlu tidaknya dibuat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, itu tentang pengertian jurnal pembalik. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di dalam jurnal pembalik itu kan terdapat akun-akun yang dibalik. Pertanyaannya, akun apakah yang dimaksud itu? Mungkin kepada Kak Jovi bisa menyebutkan atau menjelaskan. Ya, baiklah, akun-akun yang dibalik adalah beberapa akun yang berada di jurnal penyesuaian. Itu saja kepada Denny. Oke, jadi akun yang dibalik adalah akun-akun yang berada di jurnal penyesuaian. Lanjut ke soal selanjutnya, apa tujuan dibuatnya jurnal pembalik? Mungkin Firas bisa mencoba menjelaskan. Jurnal pembalik itu dibuat untuk memastikan konsistensi pencatatan entitas. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tujuan dibuatnya jurnal pembalik. Ya, terima kasih kepada Firas. Soal selanjutnya masuk ke poin terakhir mengenai jurnal koreksi. Seperti materi-materi sebelumnya, saya akan bertanya tentu tentang pengertian dari jurnal koreksi. Apa sih pengertian dari jurnal koreksi tersebut? Kepada Saudara Dini, mungkin bisa menjelaskan pengertiannya. Baiklah, jurnal koreksi adalah jurnal yang harus dibuat ketika perusahaan mengetahui dan menyadari bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan atau penjumlahan transaksi pada jurnal.
Terima kasih, Dini. Lanjut ke soal terakhir. Sudah dijelaskan pengertian mengenai jurnal koreksi. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara atau langkah-langkah membuat jurnal koreksi? Kepada Widya dipersilahkan. Baiklah, langkah-langkah dalam membuat jurnal koreksi ada 3. Yang pertama, jurnal penghapusan. Jurnal penghapusan adalah langkah pertama yang harus dilakukan dan membetulkan jurnal yang salah. Yang kedua, jurnal sebenarnya. Jika jurnal penghapusan dibuat dengan menghapus bagian yang salah, maka jurnal sebenarnya diisi dengan akun dan jumlah yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, jurnal koreksi. Pada tahapan ini, jurnal koreksi dibuat dengan menggabungkan jurnal penghapusan dan jurnal sebenarnya. Oke, terima kasih ya buat semuanya yang udah hadir dan memberikan penjelasannya. Saya selaku host meminta maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Dan semoga jawaban dari teman-teman narasumber di sini nantinya bisa memberikan pemahaman untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.